menilai mahasiswa itu semuanya tidak baik. Tidak baik. Tidak Oke, baik. perlu dicatat kawan-kawan digital. Semua mahasiswa itu tidak baik. Ini bisa diartikan apakah memang kuliah juga bisa mendidik atau memberikan satu regulasi bahwa kedepannya mahasiswa diajari untuk korupsi atau apa? Ya, gitu aja. Halo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya atau kadal ini. Saya menyebutnya itu kadal, Mas. Kawan-kawan digital. Nah, ini konten Saka Universe yang kedua. Kita ngomongin soal dunia kepemudaan, mahasiswa atau mungkin beberapa hal terkait dengan dunia kampus. Di konten kali ini kita akan mengundang satu, ini bahasanya apa ya, kader atau sahabat atau gimana, ini lebih melampaui itu karena ini orang yang punya pengaruh penting di kampus ini. Kita kedatangan tamu namanya Mas Hafiz, ya kan? Enggak, ini namanya Mas Hafiz. Sekarang sibuk apa Mas Hafiz? Untuk per hari ini kesibukan saya mengemban amanah. Mengemban amanah itu di apa? Organisasi atau di lingkup yang lain? Di lingkup konvensional. Oh, konvensional. Kemarin katanya baru KKN ya? Iya. Oh, baru KKN. Semester berapa, Mas? Semester 7. Oh, semester 7 ini. Alhamdulillah. Nah, Mas Hafiz ini punya track record yang saya kira sudah sangat tanda kutip bonafit ya kalau kita mengartikannya di dalam istilah ekonomi gitu. Karena tidak perlu diganggu gugat, jam terbangnya itu sudah sangat lama, teman-teman. Dia punya jam terbang, kalau kita punya jam tangan gitu. Yang membedakan kita dengan Mas Hafiz ini. Nah, sebenarnya satu hal mendasar yang ingin kami tanyakan gitu Mas Hafiz, soal bagaimana sih pengalaman kuliah dan melihat semesta atau apa yang ada di dalam kampus gitu. Karena tema di dalam konten ini nanti itu soal kampus itu ladang, peluang-peluang mencari uang ketika kuliah luang gitu. Wah, nah ini Mas Hafiz, kita kan sering dengar doktrin bahwa kampus itu merupakan miniatur negara. Kalau menurut Mas Hafiz sendiri, apakah memang demikian gitu? Ya, di sini saya hanya membantu menjawab sesuai asumsi dan juga data observasi saya selama kuliah. Iya. Sepengalaman saya menapaki dunia akademik, dunia gerakan maupun dunia project. Iya, Banyak project. Memang kalau di yang namanya universitas maupun kampus atau instansi lembaga apapun itu pasti bisa dikatakan lumbung-lumbung ataupun gunung harta karun. Gunung harta karun. Siapapun itu orangnya pasti berbondong-bondong, berduyun-duyun, bahkan rebutan. Oke. Untuk mendaki atau menambang? Mendaki, observasi dulu lalu menambang. Tapi intinya menambang. Itu kalau konteksnya, apakah kita kan tahu kan ada istilah mungkin dana inilah, dana ini dan lain sebagainya. Kalau Mas Hafiz sendiri melihat itu gimana? Ya, suatu peluang. Iya, peluang. Dalam Islam pun juga menganjurkan bahwanya di mana itu peluang, pasti kita akan diharuskan untuk memasukinya. Oke. Berarti itu merupakan satu isyarat bahwa memang ada satu niat khusus yang harusnya dipersiapkan oleh mahasiswa atau seseorang yang ingin berjuang atau mungkin berdinamika di dalam dunia kampus gitu ya? Ya harus berjuang, tahan mental maupun tahan finansial. Oke. Ini menarik. Tetapi kalau sepengalaman Mas Hafiz sendiri untuk mengikuti rekapitulasi kegiatan-kegiatan itu dulu aktifnya di intra atau di ekstra itu Mas? Kalau saya sendiri gini ya, saya kalau membicarakan gimana saya kuliah ini, saya hanya bisa memaparkan pengalaman saya. Iya, nggak apa-apa Mas, itu yang lebih penting soalnya. Sepengalaman saya kuliah itu, saya lebih banyak di luar. Di luar, ekstra kampus ya Mas? Kalau dinamakan organisasi ya enggak. Saya lebih condong nomaden, pindah sana, pindah sini. Saya malah jarang itu menapaki bangku kuliah. Oke. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini organisasi, dampak maupun dinamika gunung harta yang ada di kampus, saya bisa mengenal orang-orang yang ada di dalam kampus.
Jadi memang kalau menurut Mas Hafiz sendiri, anggaran yang memang harus ada di kampus itu memang harus diimplementasikan untuk teman-teman kan, buat acara apa gitu. Ya harus itu. Dengan adanya anggaran yang ada di kampus, misal anggaran apa namanya itu yang ada Diva. anggaran per tahun, ya Diva, DPP terus juga. DPP dan lain-lain. Seharusnya itu kan kalau dulu sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, itu kalau DPP itu kan yang mengakomodir yaitu SEMA dan DEMA. Satu organisasi internal. Ya, yang tertinggi secara eksekutif. Seharusnya DEMA dan SEMA di sini bisa mengakomodir dan juga membagi dana-dana tersebut ke berbagai komunitas, UKM, HMJ maupun DEMA fakultas secara adil. Adil dalam tanda kutip sesuai keperluannya. Sesuai keperluannya. Itu kalau umumnya per tahun kan biasanya dibuat kayak PBAK, kalau nggak gitu buat seminar atau gimana. Itu menurut Mas Hafiz sendiri efektif apa enggak pencairan dana yang konteksnya semacam itu? Nah, pertanyaan sebenarnya kayak gini. Sebenarnya untuk penurunan anggaran itu gaya seperti apa sih yang harusnya ditempatkan untuk mahasiswa itu? Katanya kan agen of change, agen of control, atau mungkin dia harus memberikan satu semacam edukasi kalau mengacu Tridharma perguruan tinggi, Mas Hafiz. Itu acara-acara seperti apa sih yang sebenarnya relate untuk teman-teman mahasiswa sekarang gitu, teman-teman kawan-kawan digital ini? Kalau ini kan saya menjawab dari pertanyaan ini sebenarnya saya belum bisa menjawab karena saya belum melakukan. Ya, oke. Tetapi asumsinya Mas Hafiz sendiri. Ini bukan asumsi, ini cerita pengalaman lagi. Ini jadi saya ada teman. Ini teman saya ini sangat konservatif dan juga misterius. Jadi teman saya terkait dengan adanya event-event maupun kegiatan yang dilakukan oleh DEMA maupun organisasi intra yang ada di kampus, itu pasti menyokong apapun itu kegiatannya. Karena apa? Memang cita-cita perguruan tinggi yaitu termaktub dalam Tridharma perguruan tinggi. Betul. Tapi sejatinya dengan adanya struktural yang ada di kampus, dari tataran rektorat ke bawah pun dari DEMA, itu pasti cita-citanya berbeda, melenceng dari koridor. Ada sesuatu hal yang sifatnya apa ya, berbeda, dan itu nanti tujuan awal, tujuan akhirnya juga akan berbeda lagi. Contoh teman saya ini ya ini, ketika tidak ada kegiatan pasti dia mengada-ngada kegiatan dengan apa? Dengan dalih apa? Dengan dalih dia ingin mengeruk itu tadi sumber daya alam yang ada di kampus. Tapi itu kan boleh-boleh aja kan, Mas? Ya boleh, tapi kan dengan adanya ini strategi ataupun perbuatan yang dia lakukan seperti itu kan nanti yang dikorbankan teman-teman yang di situ berproses dan juga ingin tahu betul gerakan yang ada di kampus itu apa. Contoh kegiatan ini sesuai dengan topiknya DEMA ataupun komunitas atau UKM, itu kan nanti terhambat karena anggaran yang ada di DPP itu ya pasti dimanipulasi lah. Betul, itu pasti permainan, Mas Hafiz. Iya. Tapi kalau menurut Mas Hafiz sendiri, kan kita tahu mahasiswa sekarang ya, kawan-kawan digital, kita tahu kebanyakan teman-teman itu orientasinya itu sudah hilang. Ambillah contoh kalau kita membaca, dulu ada mahasiswa kupu-kupu, ada mahasiswa pura-pura, atau mahasiswa mungkin hedonis atau yang suka akhirnya kuliah ya sekedar kuliah gitu. Kalau Mas Hafiz sendiri memberi tips untuk kawan-kawan digital itu untuk menjadi mahasiswa itu yang seperti apa kira-kira, Mas? Kalau melihat fenomena ada semacam banyaknya pengalaman yang harus digali itu loh di kampus. Oke, gini, kalau secara pribadi, gimana cara menjadi mahasiswa yang baik? Yang organisatoris juga, jangan lupa. Yang organisatoris. Iya, nggak hanya baik gitu kan, nggak hanya baik. Kalau tips menjadi mahasiswa yang baik menurut pribadi masing-masing, kalau saya sendiri menilai mahasiswa itu semuanya tidak baik. Tidak baik. Oke, perlu dicatat kawan-kawan digital. Semua mahasiswa itu tidak baik. Ini bisa diartikan
apakah memang kuliah juga bisa mendidik atau memberikan satu regulasi bahwa kedepannya mahasiswa diajari untuk korupsi atau apa? Itu juga. Ya. Oke. Dengan adanya kita menjadikan diri status mahasiswa, kita kan tahu administrasi. Oke, kita akhirnya belajar soal itu. Oke, melanjutkan kalau memang mahasiswa itu tidak baik gimana kira-kira? Saya bisa berstatement ataupun berbicara bagaimana mahasiswa itu tidak baik itu karena gimana ya? Kita mahasiswa di sini masuk dalam contoh satu fakultas sesuai pilihan kita masing-masing. Contoh fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi, di situ kita masuk dari berbagai latar belakang, skill dan potensi yang berbeda-beda. Contoh ada yang potensi seni dan lain-lain. Tapi di situ kita digembleng dalam satu skill, satu core skill yang seakan-akan harus semuanya sama gitu ya. Harus semuanya sama. Harus berwirausaha, harus entrepreneur gitu ya. Nah, maka dari itu saya mengibaratkan jadilah mahasiswa yang paham akan skill dan potensi di kalian masing-masing. Karena apa? Mahasiswa itu ibarat pelaut yang mengarungi samudra. Yang penting gak jadi bajak laut kan. Kontennya yang dibaca ya kampus kan. Enggak ya? Enggak. Pelaut yang gimana? Yang saya maksud menjadi pelaut yaitu kita selaku mahasiswa ketika berproses ataupun menapaki dunia akademik selama kurun waktu, kalau normal kan 3 tahun, 3 sampai 4 tahun. Kalau nggak normal itu gimana? Kalau nggak normal ya bisa lebih. Ibarat seperti pelaut itu ketika kita dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun kita itu dilepas di sebuah pulau terpencil dan itu dikitari oleh lautan. Itu masih di pulau. Kita dipaksa untuk memahami, meneliti, ya kan? Untuk mengutak-atik itu kan. Itu masih di pulau. Tapi kalau melihat mahasiswa zaman sekarang, beda dengan senior-senior kita aktivis 98 dan pasca reformasi itu masih beda. Pasti beda. Kalau mahasiswa sekarang pasti untuk semester 3 itu pasti orientasi kerja. Oh, saya jurusan ini gimana? Saya nggak cocok dengan jurusan ini, nanti kalau saya jurusan gimana? Lah maka dari itu dengan adanya di pulau terpencil, dengan cukup hanya ada ibaratnya analoginya pohon, kelapa, dan juga pasir, batu, air pun itu jarang. Iya, betul.